Anda dan pasangan duduk di akhir bulan, menatap sisa saldo rekening, dan saling bertanya, kemana perginya semua uang kita bulan ini? Padahal rasanya gaji sudah cukup besar, tapi kenapa selalu saja kurang atau bahkan terpaksa berutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Literasi. Jika Anda pernah bertengkar dengan pasangan hanya karena masalah uang, Anda tidak sendirian. Faktanya, masalah keuangan adalah salah satu penyebab utama retaknya hubungan rumah tangga. Tapi berita baiknya, hal itu sangat bisa dicegah. Kuncinya cuma satu, anggaran keluarga. Hari ini, kita akan membedah secara spesifik mengapa anggaran keluarga itu bukan sekedar catatan pengeluaran, melainkan peta jalan menuju kebebasan finansial Anda. Dan pastinya, saya akan membagikan panduan step by step cara membuatnya. Bahkan jika Anda tidak suka matematika sama sekali. Pastikan tonton sampai habis, karena ada satu tips rahasia di akhir video yang akan menyelamatkan pernikahan Anda dari pertengkaran soal uang. Mengapa anggaran keluarga sangat penting? Banyak orang berpikir bahwa membuat anggaran itu mengekang, bikin hidup nggak bebas. Padahal, sebaliknya, anggaran memberikan Anda izin untuk membelanjakan uang tanpa rasa bersalah. Mari kita bahas mengapa ini sangat penting. Alasan pertama, transparansi dan mencegah konflik. Saat Anda dan pasangan hidup dalam satu rumah, kalian adalah satu tim. Tanpa anggaran, akan ada kecurigaan. Kok uang belanja cepat habis? Atau kok beli hobi terus? Anggaran menghilangkan emosi dari uang. Angka tidak bisa berbohong. Ketika semuanya tertulis, Anda tidak lagi menyerang pasangan, tapi bersama-sama mengevaluasi sistem. Alasan kedua, memutus siklus gali lubang tutup lubang. Tanpa anggaran, kita sering terjebak gaya hidup reaktif. Ada diskon, beli. Ada undangan, panik cari uang. Dengan anggaran, Anda bersikap proaktif. Anda merencanakan kemana uang harus pergi, bukan bertanya kemana uang telah pergi. Alasan ketiga, mencapai tujuan besar bersama. Ingin beli rumah pertama, liburan ke luar negeri, atau menyiapkan dana pendidikan anak agar mereka bisa kuliah di tempat terbaik. Semua itu tidak akan terwujud hanya dengan sisa uang bulanan. Itu butuh pos dana khusus yang dianggarkan sejak awal. Alasan keempat, mengajarkan literasi keuangan pada anak. Anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada yang mereka dengar. Melihat orang tuanya berdiskusi soal uang secara sehat dan merencanakan keuangan akan menanamkan mindset kaya sejak dini. Cara spesifik membuat anggaran keluarga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktiknya. Siapkan kopi dan catatan Anda, mari kita buat anggaran keluarga dalam 5 langkah spesifik. Langkah pertama, kumpulkan semua data dan jujur 100%. Duduklah bersama pasangan, buka semua rekening bank, tagihan kartu kredit, cicilan rumah, motor, hingga utang ke keluarga atau pinjol jika ada. Jangan ada yang disembunyikan. Financial infidelity atau perselingkuhan finansial sama bahayanya dengan perselingkuhan fisik. Hitung berapa total uang masuk yang benar-benar bersih take home pay setiap bulannya. Langkah kedua, terapkan metode 50-30-20. Ini adalah aturan emas yang paling mudah diterapkan. 50% untuk kebutuhan pokok. Ini adalah pengeluaran wajib agar Anda bisa hidup. Cicilan KPR atau sewa rumah, tagihan listrik, air, belanja dapur bulanan, asuransi, dan transportasi bekerja. 30% untuk keinginan. Ini untuk gaya hidup. Makan di restoran, nonton bioskop, langganan Netflix, skincare, atau ngopi di luar. Ya, Anda tetap boleh bersenang-senang, tapi batasnya maksimal 30%. 20% untuk tabungan dan pembayaran utang, savings or debts. Uang ini langsung dipotong di awal bulan untuk dana darurat, investasi, atau melunasi cicilan utang konsumtif di luar KPR. Langkah ketiga, pilih sistem yang cocok untuk kalian. Ada 2 metode yang paling populer. Metode amplop atau cash stuffing, tarik uang tunai dan masukkan ke dalam amplop yang sudah diberi label. Misal belanja sayur, bensin, jajan. Kalau amplop jajan habis, berarti Anda tidak bisa jajan sampai bulan depan. Sangat efektif untuk yang sulit menahan diri. Atau sistem digital, aplikasi atau spreadsheet bersama. Pastikan Anda dan pasangan punya akses ke dokumen yang sama. Langkah keempat, buat rutinitas kencan finansial bulanan. Jangan bahas uang saat sedang stres atau mau tidur. Jadwalkan waktu khusus, misalnya setiap minggu-minggu pertama. Beli camilan enak, putar musik santai dan jadikan proses mereview keuangan sebagai aktivitas bonding, bukan interogasi. Tips rahasia agar anggaran berjalan mulus.
Seperti yang saya janjikan di awal, ini adalah tips rahasia agar anggaran Anda tidak hancur dan terhindar dari pertengkaran hebat. Pertama, alokasikan uang bebas atau uang jajan pribadi untuk masing-masing pihak. Suami punya jatah, istri punya jatah. Berapapun jumlahnya, mau 200.000 atau 1 juta, uang ini bebas dipakai untuk apa saja tanpa pasangan boleh protes. Suami mau beli spare part motor, silahkan. Istri mau beli tas lucu, bebas. Ini memberikan ruang bernafas psikologis sehingga kalian tidak merasa dikerangkeng oleh anggaran. Kedua, jangan lupa dana darurat. Anggaran sering hagal karena tiba-tiba ban mobil bocor atau anak masuk rumah sakit. Masukkan pos dana darurat setiap bulannya, pelan-pelan sampai terkumpul minimal 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan keluarga. Ketiga, beri ruang untuk kesalahan. Di bulan pertama dan kedua, anggaran kalian pasti berantakan. Itu normal, kalian baru belajar menebak pola pengeluaran. Jangan saling menyalahkan, evaluasi, sesuaikan angkanya, dan coba lagi di bulan berikutnya. Kesimpulan, membuat anggaran keluarga itu pada dasarnya adalah menceritakan kepada uang Anda kemana ia harus pergi, daripada Anda bingung mencari kemana ia hilang. Ini bukan tentang siapa yang menghasilkan uang lebih banyak, ini tentang bagaimana kalian mengelolanya sebagai satu kesatuan tim. Jika video ini membantu Anda, jangan lupa tekan tombol like, subscribe ke channel Ruang Literasi, dan pastikan Anda menekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips mengelola keuangan lainnya. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa pengeluaran bulanan yang paling susah kalian kontrol dalam keluarga? Apakah makanan online atau tagihan listrik? Tulis di kolom komentar di bawah ini, mari kita diskusi. Terima kasih sudah menonton, mari mulai merencanakan masa depan keuangan keluarga Anda hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Melek Finansial.